Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitrawan. Di sini kami akan membahas tentang sebuah bisnis retail, di mana bisnis retail ini bernama Zara Market yang dikelola oleh Bapak Marzuki. Tapi sebelumnya saya perkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu, yaitu ada Saya Muhammad Zafar Faiz. Saya Nika Wahini Manik. Saya Alia Afrika. Saya Rangga Ari juga. Oke, sekitar 5 menit atau 10 menit kalian akan kami bawa untuk melihat apa aja yang akan dilakukan dalam menjalankan usaha bisnis retail. Di sini saya ingin berkenalan dulu dengan Bapak, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Marzuki. Dengan Bapak Marzuki. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, sejak kapan usaha Zara Market ini berdiri, Pak? 2019. 2029. 2009. Ya, 2009. Berarti berapa tahun udah sekarang? 9 ya. 11 tahun. tahun. Terus apa yang menjadi alasan Bapak untuk membuka usaha bisnis retail kalau kita bilang gitu, Pak? Minimarket lah. Ah, Karena itu kebutuhan setiap hari ya, kebutuhan Hmm. pokok hari-hari dan posisi yang strategis karena dekat jalan raya. dekat jalan raya. Jadi mengatur posisi strategis lah. Jadi dari awal berdiri itu emang udah minimarket atau dulunya ini grosir gitu, Pak? Di tahun 2009. Minimarket dari awal. Dari awal ya. Terus apa yang mendasari Bapak tadi bahwasannya bilang kalau bisnis minimarket ini kan kebutuhan setiap hari gitu. Ya. Nah, tapi sebelum memulai usaha ini ada pekerjaan lain nggak Pak? Gitu. Ya, Nah, kalau boleh tahu bisa ceritakan Pak? kerja di NGO internasional di Inggris. Jadi ada kerjasama dengan Inggris sama Belanda di NGO lah. Karena usia udah lanjut, ya nggak sanggup lagi lah keluar buka usaha ini untuk pensiun. Nah, kalau dibilang kan dulu pekerjaan Bapak itu diimpikan banyak orang. Terus selain alasan usia nih Pak, kenapa Bapak milih untuk membuka usaha minimarket? Kan peluangnya sangat besar dulu. Karena minimarket kan lebih lebih putarannya kan harian, putarannya setiap hari. Jadi minimarket lebih lebih inilah kebutuhan sehari-hari dan tempatnya pun Strategis ya. Apalagi sekarang banyak mahasiswa udah masuk ya Pak. ya, banyak mahasiswa juga. Kemudian kan itu yang dijual kan kebutuhan harian, jadi putarannya setiap hari. Setiap hari. Mungkin saya ngelanjutin Pak pertanyaannya. Nah, di sini saya menanyakan sekitar tentang barang lah Pak yang ada di sini. Nah, barang-barang yang di sini Pak itu dari mana Pak? Supplier dari barang-barang ini? Atau sini Ya. ada yang kapas dari Medan, tapi kebanyakan distributor di sini. Dari sini berarti Pak. Jadi salesnya masuk setiap hari. Dan untuk barang-barang yang sudah expire Pak itu gimana Pak? Diretur Direturn kembali? diretur sama distributornya, Distributor yang bawa barang. Oh. Diretur. Selama Bapak menjalankan bisnis retail kayak gini, Bapak pernah mengalami kerugian atau kendala? Di awal ya, di awal buka itu omsetnya kurang sekitar 1 tahun lah baru mulai inilah meningkat omset. Berarti Jadi itu pelan-pelan. berarti itu Pak, kalau boleh tahu itu sumber dananya dari pribadi kah atau gimana Pak? Pribadi. Ada investor pribadi berarti Pak. Ya karena tokonya juga toko sendiri, jadi ya rakit-rakit lah. Jadi pertanyaan saya berikutnya itu ada nggak tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi selama menjalankan usaha ini Pak? Ya tantangannya ya harus merintis dari awal
dan omset yang kecil, kemudian juga pembeli juga banyak permintaan, ya kita harus sabar, harus harus sabar aja, merintis pelan-pelan, cuma harus fokus. Setiap pekerjaan itu harus fokus pada pekerjaan. Kalau nggak fokus nggak jalan, apapun usaha nggak. Jadi kira-kira Bapak ada pesan nggak untuk kami yang misalnya setelah tamat kuliah nanti mau buka bisnis juga kayak Bapak? Mau bisnis apa aja boleh, tetapi upayakan punya bisnis sendiri. Udah bisnis sendiri. Jangan ketergantungan dengan orang. Berharap pekerjaan dengan orang lain. Jangan mesti itu. Apalagi berharap saya bisa masuk pegawai. Usahakan apapun usaha yang mau dibikin, fokus saja. Fokus dengan usaha yang mau dibikin. Dan hindari berharap pekerjaan. Harap bisa masuk kerja di sana dulu. Ya, kalau bisa bagaimana mandiri, buka usaha apa saja, atau mau usaha pertanian, usaha dagang, usaha sendiri. Jadi memang nggak boleh berharap sama orang lain. Apalagi misalnya mau berharap bekerja di perusahaan, bekerja di PNS, nggak perlu. Fokus saja pada usaha sendiri, sekecil apapun, mau usaha apapun, tetap harus fokus. Konsisten lah, harus konsisten. Jadi Pak, untuk kedepannya ada target yang lain nggak Pak? Misalnya kayak cabang baru atau gimana? Ada. Cuma kan ini yang perlu investor atau buka cabang itu kan perlu investasi, misalnya dukungan bank itu kan perlu. Kalau nggak ada dukungan bank atau investor yang lain kan agak susah, berat modal awalnya besar. Mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan, terutama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah mengizinkan kami untuk wawancara. Terus apa sih yang membuat Bapak terus bertahan sampai saat ini gitu? Ya, cita-citanya tuh ingin punya banyak cabang, Ya. punya cabang di daerah-daerah yang lain. Nah, cuma ya itu tadi ya perlu persiapan, persiapan investasi, persiapan survei daerah, itu butuh persiapan. Nggak bisa asal cepat. Ya. Nah, ini kan jualan retail, jadi prospeknya juga harus disurvei, prospek 5 tahun ke depan, prospek 10 tahun ke depan. Nanti kalian juga begitu, melihatnya bagaimana prospek 5 tahun ke depan. Jadi nggak usah pikir hari ini, lihat ke depan 10 tahun ke depan seperti apa prospek, apapun jenisnya. Berarti berani ambil resiko juga ya Pak? Oh ya, spekulasi perlu, tetapi jangan konyol juga. Konyol ya. Harus ya itu tadi harus Analisis dan persiapan yang matang lah. Nah itu aja, terima kasih banyak Pak Marzuki. Kami dari mahasiswa Teknik Logistik Prodi jurusan Teknik Industri. Terima kasih Bapak.